Pernah nggak sih kalian melihat seekor murai batu yang baru naik gantangan, tapi aura mental juaranya langsung terasa? Belum banyak gaya, belum terlalu ramai aksi. Tapi begitu bunyi pertama keluar, semua orang langsung nengok. Nah, itulah yang sering disebut para kicau mania sebagai murai batu prospek juara. Tapi pertanyaannya, apakah burung seperti itu bisa dikenali sejak awal? Jawabannya, bisa. Dan di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap ciri-ciri murai batu prospek juara. Mulai dari bentuk fisik, mental, gaya bertarung, karakter suara, sampai kesalahan yang sering membuat calon burung bagus justru gagal berkembang. Sebelum video ini dilanjutkan, kalau kamu pecinta burung sejati atau masih pemula, tekan sekarang juga tombol like dan subscribe di bawah ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia burung kicau. Semoga bermanfaat. Yuk, gas! Jadi, buat kalian yang sedang mencari bakalan murai batu, baru mulai bermain murai, atau ingin memahami bagaimana cara membedakan burung biasa dan burung berpotensi juara, simak video ini sampai selesai. Karena siapa tahu, murai yang sekarang ada di rumah kalian ternyata menyimpan potensi besar yang belum kalian sadari. 1. Postur tegap dan proporsional. Hal pertama yang paling sering dilihat para pemain senior adalah postur tubuh. Murai batu prospek juara biasanya punya bentuk tubuh yang tegap, proporsional, dan terlihat kokoh. Bukan berarti harus besar, karena murai juara itu tidak selalu berbadan jumbo. Yang lebih penting adalah keseimbangan bentuk tubuhnya. Coba perhatikan bagian leher. Murai prospek biasanya punya leher yang cukup panjang dan padat. Kenapa ini penting? Karena leher berkaitan dengan pernapasan dan power suara. Lalu bagian dada biasanya terlihat bidang dan berisi. Ini menandakan kapasitas napas yang bagus. Sedangkan bagian punggung terlihat rapat dan tidak terlalu turun. Kaki juga jadi poin penting. Murai yang prospek biasanya memiliki kaki yang mencengkram kuat, sisik terlihat rapi, dan posisi berdiri lebih tegak. Saat bertengger, auranya terlihat percaya diri. Dan uniknya, pemain berpengalaman sering bisa menilai mental seekor murai hanya dari cara dia berdiri di tangkringan. Kalau dari awal sudah terlihat gugup, sering menunduk, atau tidak stabil, biasanya mental tempurnya masih lemah. 2. Mata tajam dan responsif. Ciri berikutnya adalah bagian mata. Ini sering dianggap sepele, padahal sangat penting. Murai batu prospek juara umumnya memiliki tatapan mata yang tajam, fokus, dan responsif terhadap lingkungan sekitar. Ketika ada suara burung lain, dia langsung waspada. Ketika ada gerakan di sekitar kandang, reaksinya cepat. Burung seperti ini biasanya punya tingkat fighter yang tinggi. Sebaliknya, kalau matanya sayu, sering melamun, atau kurang fokus, biasanya karakter bertarungnya kurang kuat. Tapi ingat, fighter tinggi bukan berarti burung harus liar dan brutal. Karena murai yang terlalu emosional justru sering gampang overbirahi dan sulit stabil saat lomba. 3. Ekor panjang belum tentu juara. Nah, ini yang sering jadi salah paham di kalangan pemula. Banyak orang mengira semakin panjang ekor murai, maka semakin bagus kualitasnya. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Ekor panjang memang bisa menambah daya tarik dan kesan mewah saat tampil di gantangan. Apalagi ketika burung memainkan gaya sujud sambil membentangkan ekornya. Namun, faktor juara tidak hanya ditentukan oleh panjang ekor. Ada murai ekor sedang yang justru lebih stabil, lebih aktif membawakan lagu, dan mentalnya jauh lebih bagus. Yang paling penting adalah keseimbangan. Ekor terlihat rapi, tidak rusak, membuka sempurna saat kerja, dan gerakannya luwes. Karena di lapangan, penilaian utama tetap ada pada performa, bukan sekadar penampilan. 4.
volume keras dan tembus. Ciri murai prospek juara berikutnya adalah volume suara. Burung bagus biasanya punya suara yang tembus dan terdengar jelas meski suasana ramai. Kalian pasti pernah mendengar murai yang suaranya langsung nusuk ke telinga. Nah, itu salah satu tanda kualitas vokal yang baik. Volume ini dipengaruhi banyak faktor, mulai dari genetik, pernafasan, mental, sampai perawatan harian. Dan menariknya, murai yang punya power bagus biasanya tidak perlu terlalu banyak teriak. Sekali bunyi saja sudah terdengar dominan. Itulah kenapa burung dengan volume keras sering lebih menonjol di arena lomba, karena suara mereka mampu menguasai suasana. 5. Variasi lagu yang kaya. Selain volume, kualitas isi lagu juga sangat menentukan. Murai batu prospek juara biasanya memiliki kemampuan menyerap suara dengan cepat. Apalagi jika sejak muda sering dimaster dengan suara isian yang bagus. Burung seperti ini biasanya punya variasi lagu yang kaya. Mulai dari suara tembakan, cililin, kenari, kapas tembak, lovebird, sampai suara tajam lainnya. Semakin banyak isi lagu yang masuk dan dibawakan dengan jelas, semakin tinggi nilai plusnya. Tapi bukan cuma banyaknya lagu yang penting, cara membawakannya juga harus enak didengar. Ada jeda, ada irama, ada tekanan. Seolah burung itu sedang bernyanyi dengan penuh percaya diri. 6. Gaya bertarung yang menarik. Di dunia murai batu, gaya juga punya pengaruh besar. Karena penampilan burung saat kerja menjadi daya tarik tersendiri. Murai prospek juara biasanya punya gaya khas. Ada yang sujud sambil mengepakkan ekor. Ada yang main satu titik dengan kepala naik turun. Ada juga yang aktif lompat kanan-kiri sambil terus mengeluarkan lagu. Yang paling dicari biasanya adalah gaya yang stabil dan tidak mudah berubah. Karena banyak murai bagus suaranya, tapi gaya kerjanya kurang meyakinkan. Misalnya terlalu sering diam, nabrak sangkar, atau malah takut saat bertemu lawan. Burung juara sejati biasanya tetap percaya diri meski dihadapkan dengan suasana ramai dan lawan berat. Kalau boleh jujur, mental adalah faktor paling mahal dalam dunia murai batu. Karena suara bagus masih bisa dimaster, fisik bagus masih bisa dirawat. Tapi mental tempur itu sulit dibentuk kalau dasarnya memang lemah. Murai prospek juara biasanya punya mental yang stabil. Saat dibawa ke tempat baru tidak gampang drop. Saat bertemu lawan malah semakin panas. Dan saat naik gantangan, dia tetap mau kerja maksimal. Inilah yang membedakan burung rumahan dan burung lapangan. Banyak murai gacor di rumah, tapi langsung diam ketika lomba. Kenapa? Karena mental tandingnya belum jadi. Jadi jangan hanya fokus pada suara. Perhatikan juga keberanian dan kestabilan emosinya. 8. Mudah beradaptasi dengan perawatan. Ciri berikutnya yang sering dimiliki murai prospek adalah mudah beradaptasi. Burung bagus biasanya lebih cepat menyesuaikan diri dengan pola rawatan baru. Misalnya cepat jinak, cepat gacor setelah setting harian cocok, dan mudah memahami ritme latihan. Sebaliknya, ada juga murai yang terlalu sensitif. Sedikit perubahan pakan langsung ngedrop. Sedikit salah setting langsung macet bunyi. Nah, karakter seperti ini biasanya lebih sulit stabil untuk jangka panjang. Karena dalam dunia lomba, konsistensi adalah segalanya. 9. Usia muda dengan bakat menonjol. Banyak pemain senior justru lebih suka mencari murai muda hutan atau trotol prospek. Kenapa? Karena karakter aslinya masih bisa dibentuk. Kalau sejak usia muda sudah terlihat punya mental bagus, volume keras, dan cepat menyerap lagu, potensinya sangat besar. Ibarat atlet muda berbakat.
kalau ditangani dengan benar, kualitasnya bisa berkembang luar biasa. Tapi disinilah tantangannya. Merawat murai muda tidak bisa sembarangan. Karena salah setting sedikit saja bisa membuat mentalnya rusak atau malah menjadi takut. Apakah murai mahal pasti juara? Ini pertanyaan yang sering muncul. Jawabannya belum tentu. Harga mahal memang biasanya dipengaruhi trah, prestasi indukan, atau kualitas tertentu. Tapi di lapangan, banyak juga murai harga menengah yang justru tampil luar biasa. Karena kembali lagi, yang menentukan adalah kombinasi genetik, mental, rawatan, dan konsistensi. Jadi jangan minder kalau belum punya murai mahal. Fokus saja memahami karakter burung dan merawatnya dengan benar. Karena tidak sedikit burung juara besar lahir dari rawatan penuh kesabaran. Jadi teman-teman, ciri-ciri murai batu prospek juara itu sebenarnya bisa dikenali sejak awal. Mulai dari postur yang proporsional, mata tajam, volume keras, variasi lagu kaya, gaya bertarung menarik, sampai mental yang kuat dan stabil. Namun, satu hal yang paling penting, potensi hanyalah awal. Tanpa rawatan yang tepat, burung bagus bisa biasa saja. Sebaliknya, dengan kesabaran dan konsistensi, murai yang awalnya dianggap biasa bisa berkembang menjadi burung hebat. Karena dalam dunia kicau, juara sejati tidak hanya lahir dari bakat, tetapi juga dari proses. Kalau kalian punya pengalaman menarik tentang murai prospek yang pernah kalian rawat, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar dunia murai batu, perawatan harian, setting lomba, sampai tips memilih bakalan berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi dan semoga murainya makin gacor setiap hari.